Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah malam ini kita dipertemukan di Ramadan 1442 Hijriah. Semoga pertemuan ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang kita lakukan, salat Isya berjamaah dan nanti salat tarawih juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam semoga tetap tercurah kepada uswah dan qudwah kita, baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga, kerabatnya dan para sahabatnya. Dan mudah-mudahan kita termasuk kelompok beliau yang tetap istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya hingga akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, bersyukur kita hari ini karena Ramadan kita masih dalam suasana pandemi, tapi kita sudah berani ke masjid dan diizinkan ke masjid. Tahun lalu saya menulis buku ini, Ramadan bersama pandemi, adalah kisah nyata Ramadan tahun lalu yang penuh dengan ketakutan. Banyak orang stres, banyak orang yang ketakutan luar biasa karena pandemi. Dan hari ini nampaknya kita sudah mulai siap. Ya, bahwa kita tahu bahwa yang menyebabkan kita mati itu bukan karena virusnya, tapi karena takdir. Tapi jangan juga abai terhadap protokol kesehatan, karena bagaimanapun virus itu memang ada, tetapi modalitas kita adalah jangan sampai takut berlebihan, karena itu bisa mengurangi daya imunitas tubuh kita sendiri. Baik, malam ini kita akan bahas bahwa di Quran Surat Al-Baqarah 185, Ramadan itu kaitannya dengan Syahrul Tarbiyah dan Syahrul Quran. Jadi Ramadan itu diturunkannya Quran, maka Ramadan identik dengan Quran. Ini sudah hari keberapa Pak? 9, minimal sudah 9 juz ya. Di sini sudah lewat ya, udah lewat jauh lah ya. Dari pernah 1 udah jauh ke sininya. Minimal 1, ya kalau sehari 1 juz berarti sudah 9 juz. Sebenarnya sederhana ya, kalau Quran standarnya kan 20 lembar, 1 juz. Kalau habis subuh 2 lembar, zuhur 2 lembar, 10 lembar maksudnya. Subuh 2 lembar, zuhur 2 lembar. Setiap salat 2 lembar, maka sehari 1 juz minimal. Belum nanti tadarusnya. Masya Allah ya. Mengapa penting menjadi Quran sebagai Syahrul Tarbiyah dan Syahrul Quran di Ramadan ini? Hadirin, di Quran surat yang ke-10, surat Yunus ayat ke-57, ada 4 fungsi Quran yang perlu kita perhatikan. Jangan sampai 4 ini lewat, terutama di masa pandemi Ramadan lagi, luar biasa. Di Ramadan ini adalah momentum perubahan diri, momentum perbaikan diri, momentum peningkatan diri, dan momentum pendekatan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di surat Yunus surat ke-10 ayat yang ke-57. Quran sangat mulia, maka kalimat pertama firman Allah dengan indah dimulai dengan ya ayyuhan nas qad ja'akum mau'izatun mir rabbikum. Hei manusia, ini bukan kepada orang beriman saja. Jadi Quran itu diturunkan bukan hanya untuk orang beriman saja. Maka di Eropa sana, ya, orang-orang yang mendalami Quran yang di luar Islam itu akhirnya masuk Islam. Ya, sebut saja misalnya Maurice Becker, seorang dokter ahli bedah dari Prancis yang disuruh oleh negaranya, coba pastikan itu Fir'aun itu benar matinya di laut. Buktikan. Kalau itu benar, berarti Quran itu benar. Awalnya mereka hanya melecehkan Quran. Mereka melecehkan Quran. Kenapa? Nggak mungkin Quran itu bercerita tentang sesuatu yang tidak pernah diketahui oleh Nabi Muhammad. Jadi Fir'aun itu diabadikan dalam Quran, akan kami selamatkan jasadnya. Nah, dari Prancis kemudian datang jauh-jauh ke Mesir, buktikan itu kalau itu salah. Tapi Maurice Becker kemudian penasaran, dibedah itu, karena sebagai bedah, ternyata di perut Fir'aun, Ramses ketiga, karena berapa Ramses ya, kemarin di Arak itu, Fir'aun yang ada di Mesir, ternyata ada satu Ramses yang dibedah itu, perutnya isinya adalah pasir, benda-benda laut. Yang dia meninggalnya ketika ngejar Nabi Musa, kelelep lah gitu ya, tenggelam. Orang tenggelam pasti dalam perutnya ada benda-benda laut, ada benda-benda pasir dan sebagainya. Kenapa? Menghirup dari hidungnya. Maka makin penasaran nih, sebagai dokter penyakit ahli bedah, penasaran, kok bisa? Quran ngasih informasi, ini sudah meninggal ratusan tahun ya sebelum Rasulullah hadir.
Karena di masa Nabi Musa. Maka poin yang pertama, Quran itu sebagai mau'izah, pelajaran penting. Maka kalau hari ada orang Islam tidak bisa baca Quran, ruginya luar biasa, Pak. Ya, di sini insya Allah nggak ada ya, semua sudah bisa baca Quran lah ya. Bahkan sudah hafal Quran, minimal nama suratnya. Minimal lah ya. Kalau nggak sama sekali kasihan. Ya, jadi pertama, bagaimana bisa kita belajar dari sejarah masa lalu tentang Quran, cerita masa lalu dari nabi-nabi dari masa yang lalu akan terulang kembali. Ya, termasuk pandemi ini. Kita pernah cerita ya di bahasan di kajian kita bahwa mengapa pandemi ini ada, itu kan hikmahnya banyak. Jadi kalau dulu Ramadan tahun lalu mungkin At-Taqwa juga ditutup ya. Karena saking takutnya. Yang kena COVID itu di gang berapa, 500 meter dari sini, masjid ditutup. Sekarang insya Allah tidak. Di depan masjid saya, di depan rumah saya juga gitu ya. RW-nya dulu tutup ini, 5 gang dari masjid itu kena. Kemarin di depan rumah, di depan masjid ya, setahun lalu, depan masjid itu ada yang kena. Saya bilang Pak RW, taruhan yuk, gitu ya. Ya udah tetap dibuka. Sebenarnya sederhana karena belum ada obatnya hari ini. Obatnya dari dalam diri sendiri sebenarnya, imunitas tubuh kita gitu ya. Maka turunnya Quran surat yang surat 3 Ali Imran 139 itu jawaban dari fenomena Covid sebenarnya kalau kita yang merenungi. Apa jawabannya? Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan kamu sampai lemah fisiknya, jangan sampai sedih. Kan cuma itu jawabannya. Karena belum ada obatnya. Sudah vaksin belum sini? Belum. Alhamdulillah, saya juga belum. Saya divaksin, diagendakan waktu itu dari kalangan dosen, divaksin di Istiqlal, targetnya hari Jumat, gagal karena Kamis ribut. Sabtu ketika teman-teman vaksin, saya di kelas jadi nggak bisa vaksin. Ternyata kemarin mau umroh nggak jadi dan ditutup. Saudi menolak kalau ini vaksin Sinovac. Jadi yang sudah vaksin lagi nanti Saudi nggak mau terima itu. Kenapa? Karena vaksinnya belum diakreditasi oleh PBB. Ya, vaksin alami aja lah. Ya kan sudah divaksin dari kecil dulu ya, apa itu? Cacar. Karena vaksin itu bukan obat gitu ya. Maka kalau jawaban Quran tadi, wala tahinu, jaga fisik kalian. Wala tahzanu, jaga psikisnya, jangan sampai sedih. Itu aja obatnya. Jadi kalau fisiknya lemah, gampang sakit karena topangan psikisnya lemah. Ya, maka mudah-mudahan ini Ramadan tahun ini pertama tadi Quran sebagai mau'izah, pelajaran. Mari kita baca Quran. Banyak kisah masa lalu yang Rasul pun tidak pernah hadir saat itu, tapi Quran bercerita sangat panjang lebar. Ya, ini penting ya pelajaran buat kita. Yang kedua, ini sangat indah luar biasa. Di samping sebagai mau'izah, yang kedua adalah syifa lima fi sudur. Ini Bapak Ibu. Jadi pengobatan yang apa ya, kalau tadi kaitannya dengan pandemi itu, Quran itu bisa jadi obat gitu, karena disebutkan syifa lima fi sudur, penawar dari penyakit yang ada di hati, di dada. Apa saja itu? Ketakutan, kecemasan, kesedihan, galau, stres, depresi, semua ada di sini kok. Kita sering bahas ya kalau hari Ahad. Ahad yang kemarin nggak jadi ya Mas Susan ya, karena dilarang pulang kampung, saya mendahului. Kan dilarang mudik, dulu dilarang mudik, saya nggak mudik Pak, saya hanya pulang kampung. Nah sekarang di pulang kampung dilarang, mudik dilarang. Yang boleh itu piknik Mas, jadi boleh piknik. Boleh piknik nanti lah ya. Tapi kemarin saya belum piknik, saya silaturahim dulu menjelang menjelang Ramadan. Alhamdulillah ketemu Ibu. Ketika Bang Iksan EBA, saya tahu ini jadwalnya masih ada kajian. Saya sedih juga ya, Masya Allah. Apa sebagai sifat itu? Saya sudah buktikan, kami di kampus itu dulu ada 200 mahasiswa yang divonis COVID, diangkut ke Wisma Atlet. 3 hari dipulangin Pak, negatif akhirnya. Jadi hari pertama, kedua, ketiga, mereka khataman terus tiap malam. Ternyata Quran itu luar biasa Pak. Saya juga ngalami karena saya mantan tanpa dicatat gitu ya. Jadi mantan tanpa dicatat. Kalau mantan yang resmi kan masuk rumah sakit. Saya mengalami ciri-ciri COVID itu dan saya yakin Quran sebagai sifat. Apa yang saya lakukan? Saya baca Quran banyakin itu, kemudian minum madu dan sebagainya. Dan kalau mau tidur, saya sumpel kuping saya dengan headset, dengerin tilawah dari HP sampai pagi, sampai habis tuh baterainya. 3 hari dengan insya Allah sembuh. Karena saya yakin Quran sebagai sifat
Lima fi sudur, penyakitnya ada di sini semua, Pak. Penyakit jantung, penyakit apa, depresi, itu ada di sini semuanya gitu. Maka pandemi ini penting, Bapak Ibu, ya. Dulu pernah kita cerita, nimbung ada ibu di belakang ya. Kalau kajian kita kan ibu nggak pernah hadir. Jadi mengapa laki-laki dan perempuan itu berbeda? Ini berarti perempuan itu potensi depresinya lebih besar, lebih tinggi dari laki-laki, Bu. Tapi stroke banyak laki-laki itu. Kenapa? Karena Allah berikan ini di kepala kita, struktur daya emosi ada di kepala kita. Susunan saraf yang ada di kepala kita ini ikut mempengaruhi. Ya, jadi saraf bicara perempuan itu lebih dari 20.000 kosakata. Sementara laki-laki hanya 7.000 kosakata. Maka Pak, kalau istri yang ngomel di rumah, jangan hentikan Pak, itu lagi terapi Pak. Mama ngomel ya, terusin Mah, Masya Allah hebat. Gitu ya. Dan ibu kalau bapaknya ngomel, Pak, hati-hati nanti habis kosakatanya gitu. Karena cuma 7.000. Jadi kalau ibu bapaknya datang ke rumah, diajak ngomong nggak nyambung, oh berarti tadi suami saya sudah ngomong di luar 6.999. Di rumah tinggal, oh gitu, terserah mama deh. Gitu ya. Maka kebanyakan yang stroke laki-laki, Pak. Ini bukan doain ya, tapi ngasih tahu aja. Baik, jadi Quran sebagai apa? Sifat, Pak. Sifat itu bukan obat. Kalau obat itu terlalu sederhana. Kalau obat dalam bahasa Arab itu namanya dawa. Dawaun itu obat, pil itu masuk dawa. Tapi kalau sifat itu bisa menyembuhkan, bisa mencegah, ya, bisa mengobati dan bisa memprediksi gitu. Itu sifat, merawat. Itu lebih luas. Maka Quran itu para ulama walaupun khitabnya itu lebih kepada penyakit-penyakit psikis, tapi di makna yang lain Quran bisa menjadi daya sembuh. Tadi kalau saya dengerin kuping ini, ternyata ada penelitian Pak di Amerika. Gelendang telinga kita ini itu kalau dengerin Quran itu masuk sel memorinya itu menuju ke arah terpusat virus. Mereka meneliti loh Pak. Orang yang sakit diberi baca Quran, baru mereka nggak bisa baca Quran. Ternyata risetnya itu daya sembuhnya luar biasa hebat. Dari mana ilmiahnya? Ternyata gelendang telinga kita ini bisa menyampaikan informasi saraf-sarafnya itu kepada sumber virusnya. Maka Masya Allah ya, mudah-mudahan di sini begitu masuk masjid takwa, semua jadi orang bertakwa semua. Ya, jadi beriman semuanya, yakin semua. Ya, virusnya jadi teman. Saya pulang kampung kemarin pakai masker, ditanya teman saya, Mas, memang Mas ada virus ya? Mas ada corona gitu. Wah, diketawain malah mereka. Bahkan di Kebumen itu kalau datang, ini pasti orang kota nih. Kenapa? Ketakutan pakai masker katanya. Katanya Mas di sini Mas, kami kan olahraga setiap hari. Mas, wah rupanya. Kenapa? Karena ternyata daya tahan tubuh tadi itu dari badan, dari psikologis kita gitu. Jadi kalau banyak pikiran yang sedih-sedih, yang stres itu gampang sakit. Tapi bukan berarti jangan pakai masker, pakai ya, nggak apa-apa. Ini kan istiadat kemanusiaan kita. Hanya memang sering-sering dibuka, Pak. Kenapa? Jangan sampai masuk racun. Karena CO2 kita hirup kembali. Kita bisa bayangkan ya rapet gitu, setiap hari, kemana-mana, sehari berapa jam, itu bahaya. Karena apa yang kita keluarkan itu jadi racun, dihirup kembali. Jadi mudah sakit makanya. Kadang-kadang buka gitu ya. Ya, tadi siang sekarang ngobrol dengan teman-teman BPKB. Saya bilang, kenapa udah takut? Takut mati ya? Iya. Jadi intinya sebenarnya bukan takut virus, takut mati. Iya kan? Wah, dulu luar biasa. Anak virus, kunci itu semua pintunya, lockdown dia, jangan kemana-mana. Masya Allah, kasian banget itu. Ya, ini korban media kelihatannya. Baik, jadi fungsi kedua sebagai syifa di mafizurul, maka baca Qurannya aja. Yang ketiga sebagai hudan, Pak, petunjuk. Jadi arah hidup ini kan luar biasa ya di tengah-tengah hari ini, Pak. Itu kalau mikirin negara puyeng, utangnya banyak kata orang pinter-pinter tuh. Utangnya berapa banyak negara ini. Oh, kita nggak pernah ngutang, tapi taunya kita hutang gitu ya, Masya Allah. Udahlah, kita perlu punya petunjuk Quran, baca Qurannya. Biar apa? Biar bisa memberikan arah pada kita. Bahwa hidup kita ini tujuannya adalah kematian. Maka disebutkan di Quran surat yang ke-21 ayat ke-35, kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua kita akan mati loh, Pak. Ada ya nggak mau mati? Pasti mau ya. Mau sekarang ya? Pasti nggak mau. Maka banyak datang ke kami konsultasi itu,
Ada yang nggak mau ketemu orang sampai 8 bulan, ngalami depresi, menghadapi pandemi ini, nggak ketemu orang. Begitu ketemu, apa yang Bapak takutkan? Sakitnya? Iya, pasti bukan karena sakitnya, Pak. Terus apa yang ditakuti? Mati pasti. Iya, masih muda, ya punya penyakit pengorbit gitu ya. Istri masih muda, anak masih kecil, duitnya banyak, mobilnya banyak, rumahnya mewah. Nah, takut mati itu. Iya, saya memang takut mati. Kalau saya mati nanti istri saya nikah lagi. Duitnya banyak, asal. Baik, jadi mati nggak perlu takuti ya. Di Quran itu ada informasi gini. Di surat yang ke-16 ayat 32, kalau kita meninggal dalam posisi yang baik, itu malaikat datang ngasih salam, Pak. Ya, nanti masih salamun alaikum wa jannah. Malaikat mau datang, masih selamat Anda mau surga gitu. Salamun alaikum wa jannah. Itu kata Quran loh. Nanti cek ayatnya ya, surat ke-16 ayat 32. Salamun alaikum wa jannah. Tapi kalau kafir hati-hati. Dia di surat Al-Anfal ke-50, yadribullahu wujahnya. Dipukul dulu tuh, Pak. Punggung dan wajah mereka sambil dikasih DP nih ke neraka jahanam. Alhamdulillah ya. Jadi kalau beriman, nih DP-nya. Tenang, Anda mau ke surga gitu. Nah maka semakin banyak orang melakukan kesalahan, nggak mau beriman, pasti takut mati, Pak. Ya, kalau kita ya siap lah. Ya, jadi kalau saya meninggal, tolong doain saya. Kalau mau meninggal, saya ikut doa juga. Harus siap, gitu ya. Orang sudah jatahnya kok. Meninggal karena virus, bayangin Pak, satu pesawat itu clean semua, bersih semua, nggak ada virusnya. Terbang tuh, jatuh di laut, meninggal semua. Jadi meninggalnya bukan karena virus kan? Bukan. Orang sehat semua mereka kok. Itu mereka pesawat Pak, di scanning Pak. Ribet naik pesawat. Maka ancamannya nanti, kalau usia 60 ke atas, nggak divaksin, nggak boleh naik pesawat. Luar biasa ancamannya. Ya, jadi harus divaksin katanya. Saya belum lah, masih belum percaya. Masih belum ada waktu. Baik, jadi ketiga, Quran sebagai hudan. Nah, yang keempat yang penting nih. Apa itu? Sebagai rahmat, Pak. Buat siapa? Lil mu'minin, bagi yang percaya. Ini kita cari, Pak. Karena hidup ini, Pak, kalau kita ngandelin ibadah, nggak ada apa-apanya. Dosa kita terlalu banyak. Ngandelin amal soleh, nggak ada apa-apanya. Yang kita perlukan adalah rahmat. Ada hadis gini. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Baca Quran tuh. Nanti di kiamat dia datang sama kita, Pak. Pada siapa? Yang baca, bukan yang denger loh. Karena hadisnya Iqra'ul Qur'an, bukan Isma'ul Qur'an. Nanti Quran datang tuh dari kiamat, kita kebingungan, datang as-syafaat. Bagi siapa? Yang suka membaca. Ya kalau dibaca Quran ya gimana? Yang dibaca Quran, bukan Quran. Masalah ya. Makanya baca Qurannya dengan baik. Yang masih terbata-bata nggak apa-apa, masih belajar. Di sini banyak ustadz kok ya, ada ustadz yang bisa bimbing. Intinya semangati belajar. Jangan sampai bangga nggak bisa baca Quran, Pak. Udah nggak bisa baca Quran, bangga lagi, gitu ya. Rugi, Pak. Nanti nggak datang sifatnya itu dari yang mana. Karena hadis ini sahih ya. Jadi Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Baca oleh Al-Quran karena dari kiamat dia datang berikan syafaat kepada siapa yang bacanya. Ya, itu Masya Allah. Maka mudah-mudahan ini begitu Ramadan, ini semangatnya luar biasa biasanya gitu. Ya, di Ramadan karena baca Qurannya habis sisa. Ini setiap habis sholat baca Quran, Masya Allah. Insya Allah ya di sini ya. Ya, nanti selain juga sama nih baca Quran. Ini sudah masuk tahun ke-9 ke 10 masuk ya? 10 ya, harusnya ada 10 juz lah. Ya, Masya Allah ya, mudah-mudahan semangat diri. Jadi 4 fungsi Quran tadi ya, sebagai mau'izah, syifa, hudan, rahmah. Dan rahmat ini penting. Ya, maka saya ingatkan ada satu doa yang patut dibaca kaitan dengan masalah rahmat. Ya, di surat yang ke-18 Al-Kahfi ayatnya ke-10. Masih ingat nggak doanya? Sering kita bahas ayat ini. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Yang kita perlukan dalam ini hari ini adalah dapat rahmat Allah, Pak. Jadi kalaupun Bapak hidupnya uangnya nggak banyak, dapat rahmat, insya Allah hidupnya berkah. Kalaupun Bapak hanya punya uang 1 triliun, berkah, bahagia hidupnya, Pak. Ini apa? Berkah. Bukan baik kecilnya ya.
Jadi kalau banyak berkah, alhamdulillah. Nggak banyak berkah, itu juga nggak apa-apa. Ya, intinya berkah. Maka doa tadi, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya Allah, berikanlah kami rahmatmu dan kuatkan petunjuk dalam hati ini. Jangan sampai nanti makin tua makin galau. Sering kita bahas ya, usia kita semakin tua itu berpotensi mengalami gangguan depresi, makin galau. Di sini insya Allah tidak ada. Kalaupun ada 1, 2, 3 ya. Insya Allah tidak ada sini. Ya, semakin hari semakin kuat. Ya, secara teori perkembangan begitu kata Quran. Masih ingat ayatnya? Surat ke-30 ayat ke-54, kita semakin tua itu disebut dengan istilah do'fan wa syaibah. Do'fan itu lemah kembali, sudah mulai munculnya uban. Siapa yang sudah muncul uban? Belum ada ya? Baru berapa orang lah gitu. Kalau sudah ubanan itu berarti kategorinya syaibah. Lemah kembali Pak. Jangan sombong gitu. Sudah tua, nggak bisa baca Quran, bangga lagi. Masya Allah. Insya Allah sini tidak ada ya. Semangat baca Quran, terbata-bata nggak masalah. Karena pahalanya luar biasa. 1 huruf itu kebaikan 10. 1 huruf loh Pak. Di Ramadan lipat gandakan. Jadi 10 jadi 100. Masya Allah. Jadi kalau bisa hanya baca Alhamdulillahirabbil alamin, berapa tuh hurufnya? Hitung. Jangan sekarang hitungnya, kelamaan. Ya nanti hitung di rumah sendiri ya. Intinya semangat baca Quran. Ya, jadikan momentum Ramadan ini sebagai bulan perbaikan untuk baca Quran. Kalaupun masih belum terbata-bata, masih iqra nggak apa-apa. Ya, jadi kalau nggak sama sekali kan rugi. Ya, yang dibaca 30, sholat zuhur, asar, maghrib, isya itu diulang-ulang terus. Bukan nggak boleh, rugi aja. Orang 30 juz, ada 114 ayat, yang dibaca cuma 30, kan rugi ya. Masya Allah, alhamdulillah di sini ada imam kita yang habis, jadi bisa ngikutin. Ya, yang dibaca itu banyak, insya Allah. Ya, walaupun kita jadi pendengar, itu sudah nggak apa-apa. Ya, kalau kemarin di waktu di lockdown, di rumah jadi imam anak-anaknya, diprotes sama istrinya. Bah, kok itu lagi dibaca? Gitu ya. Zuhur, kulhu, asar, kulhu, isya, kulhu, semua kulhu. Karena yang dihafal nggak apa-apa, itu sudah bagus daripada nggak sama sekali. Baik, kesimpulannya, mari perbaiki diri. Momentum Ramadan disebut dengan syahrul tarbiyah, ya, bulan pendidikan. Dan hanya Ramadan lah yang punya kurikulum terbaik Bapak Ibu, mendidik jiwa kita dan perilaku kita. Mudah-mudahan ada perbaikan ya dalam makin hari di perbaikan bangunan. Saya kaget juga sudah ada teras ya. Nanti mungkin bulan depan meningkat berapa lantai ke atas itu ya. Masya Allah. Ini berarti semangatnya orang-orang lingkungan Masjid Jamaah ini luar biasa. Semoga semua menjadi orang yang bertakwa sebagaimana harapan dari puasa, yaitu la'alakum tattaqun. Mudah-mudahan jadi orang bertakwa dan mudah-mudahan kita bisa diselamatkan oleh Allah, dikuatkan ya menjalani kehidupan ini di sisa hidup kita di Ramadan di masa pandemi jilid yang kedua. Buku ini saya tinggal untuk dibaca ya, ada 3 buku. Silakan buat baca-baca pengalaman Ramadan tahun lalu di masa pandemi. Baik, ini yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Yang benar datang dari Allah Rasulnya, yang salah saya pribadi. Mau dibuka maaf yang sudah-sudahnya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.